Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kabar kalian baik-baik saja dan kalian senantiasa diberi kelancaran dalam segala urusannya. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama belajar tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Adapun yang akan kita pelajari pada kali ini adalah topik A, yakni bagian tubuh tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama yakni untuk mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan, dan yang kedua yakni untuk mendeskripsikan fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Sebelumnya, coba anak-anak perhatikan percakapan berikut ini. Lihat, kalau menyiram tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah loh. Ali, apa coba alasannya? Itu karena di tanah ada akar. Itu fungsinya akar. Nah, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, ternyata tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya masing-masing. Setiap anggota tubuh tumbuhan ini juga memiliki fungsi tertentu. Nah, seperti akar untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan lainnya? Nah, anak-anak bisa perhatikan bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas ini. Yang pertama ada akar, ada batang, ada bunga, ada daun, dan juga ada buah. Berikut ini adalah gambar akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung, misalnya pada pohon beringin. Nah, terdapat dua jenis akar pada tumbuhan. Jenis yang pertama yakni akar serabut. Akar serabut ialah akar yang tidak memiliki akar utama atau hanya memiliki akar cabang saja. Dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, yang kedua yakni akar tunggang. Nah, untuk gambarnya kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, berbeda dengan akar serabut yang hanya memiliki akar cabang saja, nah pada akar tunggang ini memiliki dua jenis akar, yakni akar utama dan juga akar cabang. Nah, akar tunggang ini memiliki akar utama dari pangkal batang, sedangkan pada akar utama ini tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Baik akar serabut maupun akar tunggang pun fungsinya sama-sama sebagai bagian yang untuk mengokohkan tumbuhan. Jadi jika tumbuhan ini tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin ataupun hanyut terbawa air ketika turun hujan. Selain untuk mengokohkan tubuh tumbuhan, akar ini juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral maupun air yang nantinya dibutuhkan untuk membuat makanan di daun pada tumbuhan. Nah, jadi zat-zat air dan juga zat-zat mineral dan juga air ini diserap oleh akar. Nah, selain itu, akar ini juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan wortel. Nah, tanaman wortel ini memiliki jenis akar tunggang. Tanaman wortel menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, saat kita memakan wortel, sebenarnya itu kita memakan akar, anak-anak. Nah, jika wortel tadi merupakan contoh penyimpanan cadangan makanan pada akar tunggang, lalu bagaimana pada akar serabut? Nah, itu kita dapat melihatnya pada singkong. Kalian tahu kan singkong? Nah, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Untuk bagian tubuh-tumbuhan yang kedua yakni ada daun. Kalian bisa memperhatikan daun pada gambar berikut ini. Nah, daun ini sebagai tempat untuk menghasilkan makanan bagi tubuh tumbuhan. Nah, tumbuhan ini melakukan suatu proses yang bernama fotosintesis, di mana proses ini adalah proses untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Nah, proses ini berlangsungnya di daun, sehingga daun ini berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Anak-anak tahu nggak mengapa daun itu bisa berwarna hijau?
Nah, daun ini bisa berwarna hijau karena ia memiliki zat warna hijau atau yang biasa disebut dengan klorofil. Nah, daun juga memiliki dua bagian. Yang pertama ada tangkai daun dan yang kedua ada helai daun. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya batang anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar pohon berikut ini. Nah, dari gambar ini kalian bisa melihat bahwa batang ini merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang ini berfungsi mengedarkan mineral dan juga air yang diserap oleh akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Adapun bagian tubuh tumbuhan yang keempat yakni ada bunga. Anak-anak bisa melihat bunga pada gambar di atas. Nah, selain itu mungkin di sekitar lingkungan rumah ataupun sekolah kalian juga terdapat bunga. Jadi kalian sudah tidak asing kan dengan bunga ini. Namun anak-anak tahu nggak fungsi bunga itu untuk apa? Nah, bunga ini sebagai tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bunga ini terdapat alat kelamin jantan dan juga betina pada bunga. Alat kelamin jantan ini disebut dengan benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut dengan putik. Nah, antara benang sari dan juga putik ini, keduanya akan bersatu, lalu berkembang biak untuk menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Selanjutnya, yakni ada bagian tubuh tumbuhan yaitu buah. Nah, kalian pasti juga sudah tidak asing lagi dengan buah ini. Contohnya ada buah tomat, ada juga buah jeruk, dan juga masih banyak lagi. Nah, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada buah ini terdapat biji yang diselimuti daging. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Dengan demikian, buah ini terdiri atas daging buah dan juga biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya, sementara biji yang kita temukan di dalamnya dapat ditanam kembali. Jika biji itu berkeping satu, maka disebut dengan monokotil. Sementara jika berkeping dua disebut dengan dikotil. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan ini memiliki bagian tubuh dan juga fungsinya masing-masing. Bagian tumbuhan ada yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan juga untuk berkembang biak. Pada umumnya, hampir semua tumbuhan ini yang pertama memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Yang kedua yakni batang untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang ini juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Adapun yang ketiga yakni terdapat daun yang berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Dan yang keempat ada bunga, di mana bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang kelima ada buah, yang merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah ini terdapat biji yang diselimuti daging, di mana biji ini dapat ditanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham belum nih tentang pembahasan kita kali ini mengenai bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya masing-masing? Nah, untuk mengecek pemahaman anak-anak mengenai apa yang telah kita bahas, coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ini. Nah, itu tadi merupakan pembahasan singkat mengenai bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya masing-masing.
Nah, semoga Ibu harap kalian menjadi paham ya dan mengerti apa aja bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya masing-masing. Cukup sekian pembelajaran pada video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.